Halo semua, berjumpa lagi dengan aku di kelas 260202. Jadi ini adalah pertemuan 0103 atau pertemuan ketiga kita. Jadi pada pertemuan kali ini kita mau ngebahas tentang unit-unit dasar dalam komputer ya. Jadi unit-unit dasar dalam komputer itu ada 4 ya. Nah, jadi ada CPU, ada memori, ada storage, dan ada input atau output ya, atau disingkat I/O gitu ya. Nah, kayak gini ya. Nah, kita akan coba bahas keempat unit ini satu persatu. Oke, kita mulai dari CPU dulu. Oke, jadi apa sih CPU itu? Nah, jadi CPU itu singkatan ya dari Central Processing Unit gitu ya. Nah, jadi CPU ini adalah komponen yang melakukan semua perhitungan ya dan pengambilan keputusan gitu ya. Nah, inilah otak dari komputer yang menjalankan semua instruksi program. Nah, jadi makanya CPU itu disebut sebagai otak komputer karena yang ngitung itu CPU, yang mengambil keputusan itu juga CPU gitu ya. Nah, seperti itu. Untuk fungsi utamanya sendiri itu pastinya menjalankan instruksi program ya, pastinya ya. Terus melakukan operasi matematika dan logika, mengontrol aliran data antar komponen ya, dan mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu gitu ya. Nah, secara fisik ya, eh, CPU itu terdiri dari jutaan bahkan miliaran transistor gitu ya, yang kecil gitu ya. Nah, jadi bisa kita analogikan kayak saklar mikroskopis gitu ya. Nah, yang hanya bisa menyala atau mati. Nah, dari kombinasi jutaan saklar eh, itu ya, yang tampaknya sederhana ya, itu muncul kemampuan CPU gitu ya, untuk berpikir dan menghitung dengan sangat cepat gitu ya. Nah, terus karena CPU ini bekerja dengan menyalakan dan mematikan miliaran transistor secara terus-menerus, maka ya akan sangat wajar gitu ya kalau dia akan menghasilkan yang namanya panas gitu ya. Nah, jadi panas ini ya kita sebut saja sebagai efek samping gitu ya. Nah, makanya nggak heran gitu ya kalau CPU itu ya seringkali butuh yang namanya sistem pendingin. Nah, terkait sistem pendingin itu juga akan kita bahas pada ya pertemuan-pertemuan berikutnya ya, masih jauh sih sebenarnya ya pembahasannya. Ya, sebenarnya masih jauh tapi akan kita bahas nanti ya terkait sistem pendinginan ini gitu ya. Nah, yang jelas CPU itu pasti butuh sistem pendingin gitu ya. Nah, dan selain itu juga ya, performa CPU nggak cuma ditentukan oleh kecepatan clock semata gitu ya, tapi juga oleh arsitektur dan jumlah core yang ada di dalamnya. Nah, jadi ya kurang lebih kayak gitu untuk CPU. Nah, sekarang kita akan berpindah ke yang namanya RAM gitu ya. Nah, atau ya sebut saja memori gitu ya. Nah, jadi apa sih memori atau ya RAM ini gitu ya. Nah, jadi RAM ini tuh singkatan dari random access memory gitu ya. Jadi RAM ini adalah tempat komputer menyimpan data dan program yang sedang digunakan gitu ya. Nah, bayangkan RAM itu kayak meja kerja gitu ya. Semakin besar mejanya, semakin banyak buku dan alat tulis yang bisa kita letakkan untuk bekerja. Nah, jadi RAM ini ya bisa dikatakan tempat penyimpanan sementara gitu ya. Jadi selama komputer itu nyala gitu ya. Nah, segala macam penyimpanan itu ya disimpannya tuh di RAM ya. Nah, makanya dia disebut sebagai meja kerja komputer gitu ya. Nah, dan kalau kita perhatikan juga ya, RAM itu juga bersifat sementara gitu ya. Nah, berarti kalau komputernya dimatikan, maka otomatis semua data yang ada di RAM itu otomatis akan hilang gitu ya. Nah, gitu. Itulah mengapa kita perlu menyimpan pekerjaan kita ke storage gitu ya sebelum mematikan komputer. Nah, jadi beda ya antara storage dengan RAM gitu ya. Nah, kalau RAM itu ya bersifat sementara, sedangkan storage itu ya bersifat permanen gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada sedikit analogi gitu ya. Nah, jika CPU adalah pekerja, maka RAM adalah meja kerjanya gitu ya. Nah, jadi
pekerja yang cepat gak akan produktif jika mejanya terlalu kecil untuk menaruh semua alat yang dibutuhkan. Nah, jadi sebagai pekerja ya, agar kita lebih produktif, kita pastinya perlu alat-alat yang lebih bagus gitu ya. Nah, untuk mendapatkan akses alat-alat yang lebih bagus, kita perlu yang namanya meja kerja gitu ya. Nah, makanya kita perlu RAM yang lebih gede gitu ya, agar tentu saja CPU-nya itu akan lebih produktif gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita akan bahas storage gitu ya. Nah, storage yang kata aku tadi adalah tempat penyimpanan permanen gitu ya. Nah, jadi storage atau penyimpanan adalah tempat komputer menyimpan data secara permanen gitu ya. Nah, berbeda dengan RAM, nah data di storage nggak akan hilang ketika komputer dimatikan. Nah, gitu ya. Namanya juga permanen gitu ya. Jadi ya kalau komputer mati ya nggak apa-apa gitu ya. Aman-aman aja gitu. Datanya udah tersimpan gitu ya, aman. Makanya eh, kita menjulukinya sebagai lemari penyimpanan komputer gitu ya. Nah, seperti itu. Akan tetapi storage ini ada jenis-jenisnya ya. Nah, yang pertama itu ada hard disk gitu ya. Nah, hard disk drive gitu ya. Atau kalau kita singkat jadi SSD gitu ya. Nah, ini menggunakan piringan magnetik yang berputar. Nah, kapasitasnya besar dan harganya itu relatif murah gitu ya. Tapi ya untuk di zaman sekarang mungkin udah sedikit jarang gitu ya SSD ini ditemukan gitu ya. Nah, lalu yang kedua, nah solid state drive gitu ya, atau kalau kita singkat sebagai SSD gitu ya. Nah, ini storage yang mungkin lebih sering kita temukan di zaman sekarang gitu ya. Nah, jadi dia menggunakan chip memori ya. Nah, lebih cepat, lebih tahan lama, tapi ya pasti dia lebih mahal gitu ya. Nah, ketimbang STD gitu ya, yang harganya tuh cenderung murah gitu ya. Nah, akan tetapi dia punya keunggulan lain ya, seperti lebih cepat, lebih tahan lama gitu ya. Hanya saja perlu budget yang lebih gede ya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada flash drive gitu ya. Nah, jadi ini adalah storage portable untuk memindahkan suatu data gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya intinya intinya storage itu berbeda ya dengan RAM ya. Nah, nanti perbedaan lebih lanjutnya akan kita bahas setelah ini. Oke, sekarang waktunya kita bahas perbedaan lebih rincinya ya antara RAM dan juga storage gitu ya. Nah, jadi pertama ya kita bahas dari RAM dulu ya. RAM itu dia sangat cepat gitu ya. Nah, sedangkan storage dia lebih lambat dari RAM gitu ya. Nah, terus terkait kapasitasnya ya, kapasitasnya lebih terbatas ya untuk RAM. Biasanya ya sekitar 4 GB hingga 32 GB gitu ya biasanya ya. Maksimalnya ya untuk saat ini. Nggak tahu ke depannya kira-kira bakal ada nggak ya komputer yang RAM-nya tuh 64 GB gitu ya. 64 GB. Ya, kalau sampai ada sih wah, mantep ya. Nah, sedangkan untuk storage itu kapasitasnya dia lebih besar gitu ya. Nah, dimulai dari 256 GB sampai beberapa terabyte ya. Biasanya sih 2 terabyte ya biasanya ya. Nggak tahu 4 terabyte kira-kira ada nggak ya. Nah, kalau misalnya ada mungkin teman-teman bisa coba komen ya, komputer apa sih yang eh, storage-nya tuh sampai 4 terabyte gitu ya. Nah, sejauh ini yang aku kenal sih 2 terabyte ya. Nah, seperti itu. Terus kalau RAM itu datanya hilang kalau mati ya, kalau komputernya mati ya datanya hilang gitu ya. Nah, sedangkan storage itu datanya itu tersimpan secara permanen gitu ya. Jadi walaupun datanya sorry, maksudnya walaupun komputernya mati ya datanya tetap tersimpan secara permanen gitu ya. Nah, terus untuk RAM ya, untuk data yang cocoknya tuh untuk data yang sedang digunakan gitu ya. Nah, jadi namanya juga meja kerja gitu ya. Nah, jadi data yang sedang kepake sekarang gitu ya untuk menyelesaikan berbagai task gitu ya. Nah, itu RAM. Nah, sedangkan
storage ya, itu untuk menyimpan data yang sekiranya tuh perlu disimpan dalam jangka panjang gitu ya. Nah, bukan untuk dipakai di meja kerja gitu ya, tapi untuk disimpan dalam jangka panjang. Nah, itu disimpannya di storage. Nah, terus untuk RAM ya, harga per GB-nya ya, per gigabyte-nya itu lebih mahal gitu ya. Nah, terus untuk storage gitu ya, per gigabyte-nya itu harganya lebih murah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dan tentu saja kedua komponen ini ya, RAM dan juga storage itu saling bekerja sama gitu ya. Nah, ketika kita membuka program, maka datanya itu dipindahkan dari storage ke RAM gitu ya. Nah, kalau kita pengen lagi ngerjain sesuatu gitu ya. Nah, misalnya kita pengen, contoh analoginya kayak kita pengen pemasak gitu ya. Nah, storage-nya tuh kulkas gitu ya. Nah, sedangkan meja dapurnya itu RAM-nya gitu ya. Nah, kalau kita pengen masak ya kita ambil dulu bahan-bahannya dari kulkas gitu ya. Nah, baru kita taruh di meja dapurnya gitu ya. Nah, bahan-bahannya biar kita bisa masak gitu ya. Capek gitu ya kalau kita bolak-balik ke kulkasnya gitu kan. Nah, kalau pengen masak ya kan bolak-balik ya kan, kenapa nggak ditaruh di meja dapurnya aja biar enak gitu ya. Kalau perlu langsung ambil satset gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu sedikit analogi terkait RAM dan juga storage. Dan yang terakhir kita akan bahas unit input output gitu ya. Nah, jadi apa sih input output ini? Nah, jadi input output ini adalah sistem yang menghubungkan komputer ya dengan perangkat eksternal gitu ya. Nah, jadi perangkat yang di luar komputer gitu ya. Nah, gimana caranya biar komputer ini tuh terhubung dengan komputer lain gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya pakai ini gitu ya. Pakai input output gitu ya. Nah, setiap port dan konektor di komputer adalah bagian dari sistem input dan output gitu ya. Nah, dan di sini kalau kita lihat ada beberapa contoh port input output yang sering kita lihat. Nah, pastinya USB gitu ya. Nah, jadi kayak kabel-kabel gitu ya. Nah, itu USB gitu ya, kabel USB ya. Itu biasanya untuk eh, menghubungkan mouse, keyboard, flash drive gitu ya, dan banyak perangkat lain gitu ya. Nah, atau contoh lainnya ya, selain ini itu kayak eh, mic gitu ya, mic USB gitu ya. Nah, mic USB itu ya tinggal kita colokin aja gitu ya ke laptop kita gitu ya, ke komputer kita, maka mic-nya tuh bakal nyambung gitu ya dengan komputer kita gitu ya. Jadi kalau kita ngomong di mic itu suaranya jelas gitu ya. Nah, gitu. Terus berikutnya ada HDMI gitu ya. Nah, ini eh, gunanya untuk menghubungkan monitor atau proyektor gitu ya. Nah, ini kepake biasanya buat presentasi gitu ya biasanya. Nah, terus ada audio jack gitu ya. Nah, ini untuk headphone ya, dan juga speaker gitu ya. Nah, kalau pengen dengerin musik gitu ya. Nah, enak nih gitu ya. Terus ada Ethernet gitu ya. Nah, ini untuk koneksi internet kabel gitu ya. Nah, ini kayak kabel LAN gitu ya. Nah, kurang lebih gitu. Dan eh, terakhir ada WiFi gitu ya. Nah, ini untuk koneksi internet nirkabel gitu ya. Nah, jadi nggak pakai kabel gitu ya. Koneksi internetnya tuh bisa terhubung tanpa kabel. Nah, sedangkan Ethernet ini pakai kabel. Nah, kurang lebih gitu bedanya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sih keempat unit yang sudah kita bahas sebelumnya ya, itu saling kerjasama gitu ya. Nah, gimana? Nah, pertama kita lihat dari CPU dulu. Nah, CPU dia akan memproses instruksi dan juga data gitu ya. Nah, data yang telah diinput gitu ya. Nah, terus RAM ini ya, itu menyimpan data yang sedang diproses gitu ya. Nah, jadi data yang sedang eh, diolah gitu ya oleh CPU itu disimpan ke RAM dulu gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ada data tertentu yang mungkin perlu disimpan dalam jangka panjang, maka dia akan menyimpan ke storage gitu ya. Nah,
Jadi storage kan untuk data permanen gitu ya. Jadi dia nyimpannya ke storage. Nah, terus kalau misalnya kita perlu presentasi gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, maka kita perlu unit input output gitu ya. Nah, jadi gunanya untuk menghubungkan dengan perangkat eksternal. Kalau kita pengen presentasi misalnya ya, atau kalau misalnya ya kita tuh perlu koneksi internet gitu ya untuk melakukan suatu aktivitas gitu ya. Maka kita perlu wifi kah atau pakai kabelan kah ya terserah gitu ya. Nah, tapi ya intinya kita perlu yang namanya koneksi internet gitu ya. Nah, dan itu kita pakai unit input output. Dan ini ada sedikit analogi ya agar lebih kebayang. Nah, kita bayangkan sebuah perpustakaan gitu ya. Nah, jadi CPU ini adalah pustakawannya gitu ya. Nah, RAM ini adalah meja bacanya. Nah, storage adalah rak bukunya dan input output adalah pintu masuk perpustakaannya gitu ya. Nah, semuanya pastinya akan saling bekerja sama untuk melayani pengunjung yang datang ke perpustakaannya ya. Eh, entah itu buat membaca atau sekedar buat belajar ya. Intinya keempatnya bakal bekerja sama gitu ya untuk melayaninya gitu ya. Nah, dan pengunjung ini adalah kita ya, kita sebagai user gitu ya, user komputernya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, aku rasa sampai sini saja pembahasan kita pada pertemuan 0103 kali ini ya. Semoga dapat dipahami ya dan semoga bermanfaat juga ya buat teman-teman. Dan tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menghadiri pertemuan kali ini dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.